Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romawi Mesye dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-28. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Di sana dikatakan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada bagian yang pertama ini dikatakan bahwa ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Ini kata-kata Yesus pada bagian akhir ini penting. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. Berikanlah isi sebagai sedekah. Ini sebenarnya kritik Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya berusaha untuk menampilkan bagian luarnya saja. Casingnya saja yang kesannya sangat bagus. Tetapi bagian dalam hati tidak tulus. Hatinya penuh dengan rampasan. Hatinya penuh dengan keserakahan. Hatinya penuh dengan suatu sikap yang sama sekali tidak bagus. Maka Yesus memberikan suatu peneguhan dalam arti untuk membalikkan keadaan itu. Bersihkan bagian dalamnya. Dan kata-kata Yesus ini juga penting untuk kita sekalian, supaya membersihkan hati kita dari segala rampasan, dari segala iri hati, dari segala kerakusan, dari segala dendam, kebencian. Bersihkanlah hati. Ketika kita sudah membersihkan hati, satu cara yang ditunjuk Yesus untuk membersihkan hati adalah memberikan sedekah. Membersihkan hati dengan memberikan sedekah. Dan hal ini menjadi penting untuk kita sekalian. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang paling membutuhkan, dapat menjadi jalan bagi kita. Pertama-tama adalah ketergerakan oleh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan dan bermurah hati, ini kiranya akan membersihkan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang kurang baik dalam diri kita, bahkan sikap-sikap yang cenderung untuk memuaskan keinginan diri sendiri, kemauan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Dengan memberikan sedekah, perhatian kita kepada orang lain dengan ketulusan hati, dengan kemurahan hati, dengan belas kasih akan menolong, bukan pertama-tama untuk orang lain, tetapi juga terutama untuk diri kita, supaya bersih, supaya senantiasa terpancar kasih dan kebaikan itu nyata bagi siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk membersihkan hati kami, terutama dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan dan paling membutuhkan. Tuhan, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa memiliki rasa belas kasih,
senantiasa memiliki ketergerakan hati oleh belas kasih, dan senantiasa bermurah hati dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga dengan jalan ini juga hati kami menjadi bersih. Semoga dengan jalan ini juga, dengan ketulusan hati ini, kami senantiasa Engkau tuntun untuk hidup dari kemurahan hati-Mu, dari belas kasih-Mu, dan juga dalam memberikan perhatian bagi orang-orang yang paling membutuhkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.